Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia dan salam sehat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Pak Rudi, Deputi Umum Bisnis SKK Migas, Pak Riki, Kepala SKK Migas Sumbagut, para pejabat dari kementerian, pejabat instansi vertikal, pejabat pemerintah daerah yang hadir, dan para narasumber, Ibu Moderator, dan Bapak Ibu yang kami hormati. Kami juga mau berpantun dari Siak untuk penyemangat kita semua. Petik-petik daun bidara, perlengkapan obat untuk ruqyah. Assalamualaikum pembuka wicara. Semoga forum SKK Migas dirahmati Allah. Kalau membaca hikayat perang, tersebut pahlawan seorang raja. Dari Siak Sindrapura kami bertandang, informasikan industri hulu migas untuk negeri Siak sejahtera. Bapak Ibu, Siak ini merupakan kabupaten baru, pemekaran dari Kabupaten Bengkalis tahun 99 berdasarkan Undang-Undang 53 tahun 99. Dulu pernah Siak ini berjaya di masa kerajaan Siak Sindrapura. Nah, dalam perkembangannya, Siak ini dulu awalnya 3 kecamatan, 22 tahun lalu, sekarang sudah menjadi 14 kecamatan, 131 kampung dan kelurahan. Dulu penduduknya adalah 90.000, sekarang sudah menjadi 457.000 jiwa. Nah, kemudian luas wilayah Kabupaten Siak ini ada 8.556 km persegi sangkar, ada 3 SKK, ada 4 K3S ya. Pertama PHR, kedua BOB, BSP PHE, kemudian EMP atau Melaka Strait, dan PTSG yang terakhir di Blok Selat Panjang. Nah, kami ingin menjelaskan juga visi Kabupaten Siak itu kaitan dengan dampak tadi, dampak berganda pengembangan daerah, yang mau efek, mau manfaat, mau dampak, tapi jangan lupa sampai ke ujungnya dalam rangka pemajuan atau pengembangan daerah. Visi Kabupaten Siak terwujudnya Kabupaten Siak yang amanah, sejahtera, dan lestari dalam lingkungan masyarakat agamis dan berbudaya Melayu. Ada 5 visi: tata kelola pemerintahan berdasarkan e-government, kemudian kualitas SDM yang unggul, agamis, dan infrastruktur yang berkualitas, inklusif, dan kemudian pembangunan ekonomi termasuk dalam industri, di pariwisata dan UMKM, dan pembangunan berwawasan lingkungan atau sustainable development. Nah, kemudian tentu kalau bicara dampak industri hulu migas ini banyak dirasakan oleh daerah. Ya, pertama tentu ada mendapatkan dana bagi hasil, kemudian juga dari CSR. Nah, kemudian khusus ya, karena ada BUMD yang mengelola migas bersama Pertamina Hulu Energi, yang insya Allah tahun 2022 di bulan Agustus 100% dia akan mengelola blok CPP. Nah, di sini ada dividen tentunya. Nah, selain tadi ada pengembangan wilayah baru, itu akan menggerakkan ekonomi di daerah. Nah, selanjutnya kami akan mencerita dampak ini dari sisi perekonomian, pendapatan, pembangunan daerah, tenaga kerja, dan multiplier effect lainnya. Nah, dari sisi perekonomian, kontribusi dari sektor pertambangan dan penggalian ini terhadap PDRB 23,44. Memang yang tinggi itu adalah industri pengolahan. Nah, selanjutnya pertanian. Nah, kemudian perkembangan sektor migas terhadap PDRB setiap tahunnya itu dari 2017 34,45%, 18 36,62%, dan terakhir 2020 memang turun menjadi 23,44, karena ya barangkali terkait daripada harga minyak yang turun juga di tahun 2020. Nah, bagaimana sensitivitas dari perkembangan industri migas terhadap PDRB tadi dengan pertumbuhan ekonomi? Nah, di saat kontribusi industri migas terhadap PDRB itu turun 2020, ya pertumbuhan ekonomi juga agak mengalami penurunan.
Ya, di samping juga pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dari kondisi 2020 kita dihadapkan kepada pandemi COVID-19. Nah, kemudian dilihat dari sisi pendapatan, kontribusi dari industri migas ini berfluktuatif memang. 2017 290 miliar, sekitar 17%. Kemudian 2018 405 miliar, 24%. Nah, kemudian 2019 583, sekitar 27%, dan di tahun 2020 328 miliar, 15,67% dari APBD. Nah, pengaruh sektor migas terhadap pembangunan daerah Kabupaten Siak, ini kan dana bagi hasil, baik pun juga dari dividen, BUMD, itu adalah untuk belanja modal untuk baik itu untuk infrastruktur, jalan, produksi, pendidikan, kesehatan, dan juga untuk fasilitas perekonomian lainnya. Nah, kemudian jika dilihat dari CSR nih Bapak Ibu sekalian, nah CSR ini yang data ini yang kami sampaikan yang masuk ke forum CSR. Karena di Siak ada forum CSR berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2013 yang mau yang kami tampilkan PT BSP, BOB, dan ada EP Lirik. Nah, ini di tahun 2018 sekitar 4 miliar, 19 sekitar 5 miliar, 2020 ini sekitar 6 miliar. Jadi total CSR dari PT BSP selama ini 78 miliar. Ya, lebih kurang 19 tahun ya. Begitu juga BUB sekitar 37 miliar. Nah, bukan tadi sekali lagi PHR-nya banyak juga sebetulnya CSR. Tadi disampaikan ada bank sampah, air bersih yang kami ikut juga peresmiannya kemarin di PHR waktu masih Chevron. Kemudian beasiswa untuk Sakai, Pak ya. Terakhir untuk Covid kemarin ada 10 tempat tidur ya untuk Rumah Sakit TPD Minas ya. Kita tepuk tangan lah buat juga PHR, BOB, BSP. Banyak lagi yang lain, sembako, termasuk juga untuk sekolah itu, termasuk sekolah di Minas itu dibangun oleh Chevron zaman saya sekcam, Pak ya. Nah, begitu juga sebetulnya Malaka Strait terakhir kami dengan Pak Yanin itu membuka diklat destinasi branding bagi Port Darwis. Nah, juga barangkali juga SGE kemarin 40.000 masker banyak, Pak. Cuman yang catatan saya nih Pak Kamto, ini kan kita ada forum CSR. Nah, harapan kami ini PHR dibandingkan dengan, bukan membanding-bandingkan juga, masuk kami nanti seluruh CSR ini harapannya ini melalui forum CSR sesuai dengan Perda. Nah, sehingga bisa disinkronkan antara program-program pemerintah daerah dengan CSR dari perusahaan, sehingga ini tidak akan tumpang tindih, malah justru akan disinergikan gitu. Nah, sehingga mungkin bisa CSR mendukung program Pemda yang lain. Itu harapan ke depan Pak Kamto. Ini karena tidak tercatat saja di forum CSR. Nah, kemudian juga kontribusi PT BSP kepada daerah. Ya, tadi dari sisi dividen yang saya sampaikan selama lebih kurang 19 tahun ya sudah 3,16 triliun dividen ini. Tentu ini sumber pembiayaan pembangunan daerah. Nah, pengaruh sektor migas terhadap penyerapan tenaga kerja. Nah, sekali lagi data ini, tenaga kerja ini di BOB dengan PT BSP termasuk business partner. Ini totalnya memang 1.192. Tadi kita lihat di PHR bersama Pak Kamto, ya tenaga kerja lokal saja sudah 2.700. Ya kan? Kemudian barangkali di business partnernya ada sekitar 27.000 tadi Pak ya. Tapi ini 5 kabupaten kota. Nah, mungkin data yang Siak tentu pasti adalah juga tenaga kerja di Minas, kemudian juga di Kandis. Nah, selanjutnya tingkat partisipasi angkatan kerja ini 62,78% di tahun 2020. Ini kembali ya karena memang situasi pandemi Covid. Nah, tingkat pengangguran juga meningkat di tahun 2020 ya, dari awalnya 2019 4,13 menjadi 5,8%. Tetapi sekali lagi cukup banyak membantu industri hulu migas ini terhadap penyerapan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Siak. Nah, kemudian multiplier efek lainnya dari belanja perusahaan migas, tadi pasti setiap ada membuka wilayah baru,
eksploitasi dan eksplorasi ini mungkin anggaran yang besar akan menggerakkan daerah-daerah, desa-desa di sekitarnya untuk ekonomi masyarakat. Nah, sebagai contoh, saya mencontohkan kembali BOB ini, ya kan, di tahun 2020 mengeluarkan biaya 87 juta dolar US, ya mungkin ini sekitar 1 triliun ya, 1,2 triliun. Nah, tentu ini akan berpengaruh di daerah sekitarnya, termasuk untuk infrastruktur, pengembangan wilayah baru, pariwisata, perhotelan, restoran, UMKM dan lain-lain. Nah, tentu ini semuanya akan sejalan dengan tujuan dari RPJMD yang visi misi yang kami sampaikan tadi. Nah, dari dampak ini semua kami lihat bahwa di Kabupaten Siak ini keberhasilan pembangunan yang ditopang juga oleh industri migas baik secara langsung maupun tidak langsung, itu kan dilihat tolak ukurnya keberhasilan pembangunan dari IPM. Nah, IPM Kabupaten Siak ini 73,68 Pak. Jadi 73,68 ini adalah IPM nomor 3 di Provinsi Riau dari 12 kabupaten kota. Jadi setelah Kota Pekanbaru, Dumai. Nah, jadi kalau kabupaten ada 10 kabupaten, Siak ini boleh dikatakan IPM-nya tertinggi, Pak. Nah, artinya ini juga termasuk dari dampak lah, pengaruh positif dari keberadaan industri migas yang ada di Kabupaten Siak. Begitu juga harapan hidup di Siak sudah 71%. Ya kan? Jadi kalau umur 163 ini ada bonus lah, sekitar 7 tahun ya Pak umur, atau 8 tahun kalau hidup di Siak gitu. Nah, kemudian rata-rata lama sekolah juga meningkat Pak dari awal Kabupaten Siak dulu. Kelas 2 SMP, sekarang di Siak rata-rata lama sekolah sudah 9,66 tahun. Jadi artinya sekarang sudah rata-rata pendidikan masyarakat Kabupaten Siak menjadi kelas 1 SMA. Ya, dari 20 tahun lalu kelas 2 SMP, sekarang naik rata-ratanya sudah kelas 1 SMA. Nah, harapan lama sekolah juga 12,76 tahun, artinya kalau pendidikan dasar, pendidikan wajib belajar 12 tahun sudah bisa berlaku di Siak. Nah, pengeluaran per kapita agak menurun 2020 karena memang sekali lagi terdampak pandemi COVID. Nah, kemudian tentu diukur juga dari tingkat kemiskinan. Nah, tingkat kemiskinan Siak angkanya 5,09% angka kemiskinan. Sekali lagi ini juga nomor 3 angka kemiskinan terendah dari Riau dari 12 kabupaten kota, setelah Kota Pekanbaru dan Dumai juga. Nah, arti inilah tentunya semakin sedikit masyarakat yang miskin, artinya ekonomi masyarakat semakin baik, masyarakat semakin sejahtera. Nah, itu yang mungkin dapat kami ceritakan dari dampak industri hulu migas terhadap pembangunan daerah. Dan terakhir Pak, yang nyata sekali adalah bahwa kemarin kami juga Pak Kamto hadir, ya kan, dengan Pak Gubernur, bahwa berkat dukungan CSR, ya kami sebutkan kategorinya BOB, ya, terhadap pengembangan desa wisata. Karena di Siak itu ada 31 desa wisata, ada 31 Pok Darwis. Karena kita ini ingin menjadi tujuan pariwisata di Sumatera. Di Siak ada Istana Siak, Pak. Banyak mungkin objek-objek wisata lain, ya, wisata sejarah, budaya, wisata alam, wisata buatan. Maka orang kalau ke Riau tidak sah kalau tidak ke Siak. Nah, tidak berziarah ke Istana Siak. Jadi kami undang juga Bapak Ibu semua nanti datang ke Siak untuk berziarah ke Siak. Nah, kami sedang menggalakkan pengembangan desa wisata. Jangan hanya ke Siak saja, tapi diversifikasi. Jangan orang datang ke Siak, datang pagi pulang sore gitu. Nah, nanti hanya bayar tiket atau karcis masuk ke Istana Siak. Mungkin nasi bungkusin buat dari Pekanbaru. Nah, mudah-mudahan banyak desa-desa wisata. Nah, mungkin nanti ada Danau Zamrud. Kemudian kami ingin juga mengembangkan nanti museum perminyakan Pak, kalau bisa dibina itu Pak Kamto. Nah, ke depan juga, ya kan, itu salah satu nanti orang ini kan minus kan sumur tertua juga tahun 1944 ya Pak Kamto ya. Nah, ini akan kita kembangkan. Nah, terakhir tentunya desa wisata ini berkat dukungan dari BOB. Saya bilang ini proyek multi years. Ya, karena kemudian 3 tahun dari BOB. Nah, ditambah dengan dana desa, ini penghulunya ada di sini diundang sebagai apa nih, local heroes Pak. Alhamdulillah desa wisata Dayu ini menjadi desa terbaik pertama di Provinsi Riau. Dari 2.700 desa yang ada di Riau, dari 172 kecamatan, alhamdulillah
Ini baru kemarin diberikan penghargaannya dari Pak Gubernur. Nah, ini salah satu contoh, Pak. Artinya saya tanya dengan Pak Kades yang kemarin, berapa sudah dapat nih retribusinya? Sudah bisa 30 juta sampai 40 juta per bulan, Pak. Nah, bagi dua dengan Pok Darwis dengan desanya. Jadi ini akan membantu PAD, akan mendorong desa menjadi desa mandiri di masa akan datang. Terakhir, berpantun lagi. Paling sedap buah derendan ditambah dengan sedikit juadah. Terima kasih atas perhatian. Semoga silaturahmi kita ini jadi ibadah. Sungai tak dalam selalu beriak sebagai pertanda sehari-hari. Diharapkan kunjungan Bapak Ibu ke Siak. Tugas kami memfasilitasi. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.